Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulul Azmi dengan NIM 932405819. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar manajemen perpustakaan. Menurut George Teyri, manajemen adalah suatu proses yang melibatkan bimbingan atau arahan suatu kelompok dengan arah tujuan organisasi yang nyata. Jadi, intinya manajemen merupakan suatu usaha atau tindakan ke arah pencapaian tujuan dengan melalui suatu proses. Manajemen banyak berbagai macam. Manajemen juga disebut sebagai ilmu, seni, profesi, dan proses. Manajemen dikatakan sebagai ilmu karena manajemen merupakan sebuah pengetahuan yang telah disusun secara teratur. Sedangkan manajemen dikatakan sebagai seni karena manajemen merupakan seni yang memiliki sudut pandang untuk pencapaian tujuan tersebut. Selanjutnya, mengenai manajemen dikatakan sebagai profesi. Ya, karena manajemen merupakan sesuatu yang memiliki profesi yang dipakai untuk membimbing, mengawasi seseorang untuk bekerja sama dalam satu kelompok atau satu organisasi. Sedangkan manajemen dikatakan sebagai proses karena manajemen di dalam proses tersebut ini membentuk suatu program yang akan disesuaikan sehingga tidak akan menjadi berantakan dan dapat berjalan dengan baik. Kalian tidak asing lagi kan dengan sebutan perpustakaan? Ya, di mana-mana sudah terdapat perpustakaan. Bahkan di era globalisasi atau modern ini, perpustakaan sebagai salah satu unit lembaga yang diperlukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan atau mendapatkan informasi yang terkini. Perpustakaan merupakan kebutuhan yang mutlak bagi setiap jenis perpustakaan. Sebuah perpustakaan harus menyediakan lingkungan yang nyaman agar supaya pengunjung dan pegawai itu lebih nyaman dan senang mengunjungi perpustakaan tersebut. Karena lingkungan yang nyaman salah satu pengaruh untuk menarik minat baca para pengunjung dan pegawai sekitarnya. Menurut Niti Semito, lingkungan kerja yang baik dapat mempengaruhi terhadap efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaan. Ya, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kondisi fisik kerja yang menyenangkan. Di antaranya, yang pertama, terdapat ventilasi di tempat pekerjaan sehingga ada udara yang keluar masuk. Yang kedua, penerangannya yang cukup. Yang ketiga, adanya tata ruang yang rapi dan perabotan yang tersusun dengan rapi sehingga menimbulkan rasa enak dipandang sehingga pekerjaan akan berjalan secara baik dan juga memperlancar dalam kegiatan tersebut. Yang terakhir, lingkungan kerja itu harus bersih dan bebas dari polusi. Perpustakaan juga bermacam-macam dan memiliki perbedaan masing-masing, seperti perpustakaan khusus dengan perpustakaan umum. Kita bisa langsung melihat dari perbedaan tersebut. Di antaranya, yang pertama, dilihat dari segi kedudukannya. Perpustakaan khusus hanya bernaungan di bawah badan lembaga organisasi seperti pusat studi, sedangkan perpustakaan umum bernaungan secara menyeluruh atau secara publik seperti di masyarakat.
dan sekitarnya. Selanjutnya bisa dilihat dari segi koleksi bukunya. Perpustakaan khusus hanya mempunyai koleksi buku secara tertentu mengenai informasi tersebut, tergantung dari spesifikasi perpustakaannya. Sedangkan perpustakaan umum mempunyai koleksi buku yang mencakup secara luas atau menyeluruh dan juga secara umum. Selanjutnya dilihat dari segi pemakaiannya. Perpustakaan khusus hanya melayani dalam kelompok-kelompok tertentu, sedangkan perpustakaan umum melayani dengan secara luas dan secara umum. Kita juga dapat melihat dari segi fungsinya. Perpustakaan khusus berfungsi untuk menyimpan atau menemukan dan memberikan informasi secara cepat. Sedangkan perpustakaan umum berfungsi lebih memberikan fasilitas membaca dan pinjaman buku untuk tujuan pendidikan yang telah dibutuhkan. Dari perbedaan-perbedaan di atas, kita juga harus memperhatikan dalam strategis perencanaan perpustakaan. Karena pada dasarnya strategis ini sebagai inti pokok untuk menciptakan sebuah keberhasilan dalam kedepannya. Maka dari itu, perpustakaan memiliki rencana yang strategis seperti yang pertama, perpustakaan harus memiliki dan menetapkan visi dan misi yang telah dibuat. Yang kedua, perpustakaan juga menyiapkan SWOT agar dapat menyusun program kerja untuk kedepannya sehingga mencapai tujuan yang telah diinginkan atau yang telah tercapai. Yang ketiga, kebijakan strategi, yakni mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan supaya menjadi yang lebih efektif dan efisien. Yang keempat, membuat atau menentukan program kerja mulai dari pengadaan, pengolahan sampai pelayanan. Yang kelima, semua kegiatan perpustakaan itu harus ditulis secara jelas dan detail. Keenam, membuat anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan setiap kegiatan perpustakaan. Dan yang terakhir, kita bisa melihat hasil atau tidaknya kegiatan kita dengan cara kita melihat target awal yang telah kita buat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.